that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever you are. It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever you are, and wherever you are, and wherever you are. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda semua, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu di sesi perdana terkait topik tentang akil balik. Barangkali ayah bunda di sini ada yang baru mendengar tentang istilah akil balik. Barangkali juga ayah bunda di sini ada yang sudah familiar ya dengan topik akil balik. Tapi topik akil balik ini nggak akan cuma selesai di satu sesi ini, tapi akan kita bedah dalam beberapa sesi. Nah, dimulai dari sesi pertama ini. Sesuai dengan topiknya, bicara tentang pintu akil balik. Nah, sebelum masuk ke topik apa sih itu pintu akil balik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elma Fitria, saya sudah menikah hampir 20 tahun bersama suami saya, Muhammad Firman. Dan alhamdulillah sepanjang 20 tahun itu kami dianugerahi 6 putra dan putri. Mungkin ini juga yang menjadi faktor penting mengapa kami berbicara tentang topik akil balik, karena sepanjang menumbuh kembangkan anak-anak, berjumlah 6 anak, yang paling besar sulung itu sekarang sudah usia 18 tahun. Jadi kami sudah pernah punya pengalamannya, mengalami langsung dididik oleh Allah bagaimana menumbuh kembangkan anak dari usia masih bayi, masuk ke usia toddler, masuk ke usia anak-anak, sampai akhirnya ke usia sudah balik. Dan sekarang anak sulung kami pun ikut membantu kami magang menjadi guru di sekolah yang kami rintis bersama dengan teman-teman kami, yaitu Sekolah Alam Yogyakarta atau lebih dikenal sebagai Sayogya. Alhamdulillah sekarang kami sudah jadi satu tim untuk bekerja bersama. Nah, barangkali ini jadi kesempatan nih buat ayah bunda untuk mendengar sharing dari kami. Tentu tidak berarti kami itu pasti sudah sempurna perjalanannya. Justru sebenarnya sharing dari kami ini adalah kesempatan untuk kami cerita. Jangan sampai ayah bunda sibuk melakukan trial and error dan gagal, lebih baik trial and success. Belajar dari apa yang sukses yang berhasil kami lakukan, dan belajar juga dari kesalahan-kesalahan yang kami lakukan supaya tidak perlu ayah bunda lakukan, gitu ya. Dan di sisi lain, saya dan suami juga sama-sama belajar tentang talent mapping. Jadi kami juga sama-sama praktisi talent mapping, dan memang banyak concern kami menerapkan talent mapping di ranah keluarga dan pendidikan. Baik keluarga itu dimulai dari relasi suami dan istri sehingga menjadi suami istri dan ayah bunda yang kompak, juga terhadap anak-anak mulai dari anak-anak usia remaja ke atas. Jadi mudah-mudahan paduan dari pengalaman-pengalaman kami ini menjadi background yang cukup bisa membantu ayah bunda mendapatkan gambaran tentang bagaimana sih tantangan mendidik anak di usia remaja, bagaimana menumbuhkan mereka di usia akil balik, sehingga nanti sama-sama bisa ikut merasakan, wah anak sudah usia 18 tahun itu sudah bisa jadi partner orang tuanya. Harapannya begitu ya. Baik, kita mulai topik pertama kita hari ini. Yang topik ini menjadi pondasi untuk topik-topik berikutnya. Jadi stay tune ya ayah bunda, kita perlu benar-benar menyimak dan memperhatikan detail by detailnya. Oke, topik kita hari ini adalah tentang pintu akil balik. Beberapa poin yang ingin saya angkat di topik kali ini adalah tentang bagaimana perubahan anak-anak menjadi usia pemuda dari sisi emosinya, fisiknya,
psikologisnya sudah pasti ya, dan juga sisi spiritualnya. Nah, perubahan ini kadang tidak disadari datangnya oleh orang tua, sehingga banyak ayah bunda yang tidak cukup persiapan dan tidak cukup tahu bagaimana cara mengantisipasi dan cara menyesuaikan diri dengan hal tersebut. Kemudian selain itu juga bagaimana sebagai orang tua bisa membekali masa transisi tadi, dan yang terakhir adalah apa tanda-tandanya anak-anak yang sudah masuk usia akil balik dan bagaimana kesiapan ruhiyahnya. Gitu ya ayah bunda. Nah, saya ingin mulai dulu dari apa yang pasti ayah bunda rasakan, khususnya ayah bunda yang punya anak-anak usia remaja. Dari cerita dan curhat yang sering saya dengar, punya anak remaja itu jauh lebih berat daripada punya anak usia bayi, usia toddler atau usia PAUD atau usia TK, sama usia SD dan SMP mungkin ya. Punya anak usia remaja itu katanya paling berat, begitu ya. Dan yang saya sering dengar adalah apa sih berat-beratnya nih? Saya coba bacakan beberapa list. Pertama, orang tua merasa berat tuh susah banget ngobrol dan komunikasi sama anak remaja. Mereka nggak mau dengerin, kalau mereka mau dengerin juga, mereka sebenarnya tidak mau benar-benar mengikuti. Jadi yang ada, obrolan terjadi tapi tidak saling nyambung. Ayah bunda merasakan itu? Nah, kalau iya, berarti itu PR kita bersama. Berikutnya, sudah anak itu diberi instruksi tidak mau dengar, ketika sudah diberi instruksi dan dia terpaksa melakukannya, sebenarnya hanya sekali dua kali itu aja. Nanti berulang lagi kesalahan yang dia lakukan, atau berulang lagi dia tidak mau nurut, akhirnya timbul lagi masalah yang lebih banyak. Seolah-olah anak remaja itu tidak punya panduan yang jelas dalam dirinya sendiri, sehingga harus selalu digiring oleh ayah bundanya. Tapi proses menggiringnya semestinya kan ayah bunda didengarkan ya oleh anak-anak yang remaja. Nah, ini tidak. Nah, itu udah masalah kedua tuh. Kemudian di zaman sekarang, ayah bunda tahu ya, anak-anak remaja sekarang mereka sangat nempel dengan gadgetnya, dengan sosial medianya. Semua yang ada di dunia maya itu tidak ada di zaman ketika kita yang jadi orang tua sekarang, ketika kita dulu remaja. Jadi masa remajanya anak kita berbeda dengan masa remajanya orang tua ketika dulu remaja. Ketika masa remajanya kita dulu, itu beda, beda sekali. Anak-anak remaja sekarang hidup di dua dunia. Ini bahkan kalau hidup di dua dunia saja sudah untung ya. Di dunia nyata dan dunia maya. Kenapa saya sebut tadi hidup di dua dunia saja sudah untung? Karena banyak anak remaja itu hanya hidup di satu dunia, yaitu dunia maya saja. Yang membuat mereka jadi tercerabut dan tidak terhubung ke dunia nyata. Sementara kita sebagai orang tua, itu dulu sebagai remaja, ya kita hidup hanya di dunia nyata. Tidak ada dunia yang lain. Nah, dari sini saja sudah menunjukkan bahwa dalam satu rumah yang sama, orang tua dan anak remaja hidup di dunia yang berbeda. Gitu ya. Karena dunianya berbeda, bahasanya berbeda, isi pikiran dan perasaannya berbeda, perilakunya berbeda, kebiasaannya berbeda, apa yang menjadi pusat perhatiannya juga berbeda. Apa yang jadi keinginannya juga berbeda. Oleh karenanya, meskipun satu rumah, makan bersama di meja yang sama, ngobrol satu sama lain, seringkali tidak nyambung. Nah, itulah faktanya. Hal lainnya lagi, anak susah untuk nurut, sementara orang tua merasa bentuk anak tidak nurut itu artinya anak tidak hormat pada orang tua. Itu artinya apa? Anak ingin dihormati. Maaf, orang tua yang ingin dihormati. Nah, anak yang ingin dihargai, didengarkan, dipahami. Jadi ada ketidaksinkronan antara kebutuhan anak dan kebutuhan orang tua. Gitu ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat itulah masalah-masalah yang sering terjadi. Nah, saya ingin mulai mengupas mengapa masalah-masalah tadi bisa terjadi. Apa sebenarnya yang ada dalam kondisi anak-anak yang beranjak remaja dan apa sebenarnya yang ada dalam pikiran dan perasaan orang tua dari anak remaja. Saya ingin mulai dari topik yang ayah bunda pasti lebih familiar, yaitu remaja. Kalau tadi di awal saya cerita tentang akil balik, mungkin ayah bunda belum semuanya familiar dengan istilah itu. Nah, jadi saya mulai dulu dengan istilah remaja. Nah, ayah bunda bisa melihat bahwa remaja itu adanya di masa transisi antara anak dan dewasa. Jadi kalaulah ada dari bayi sampai usia anak-anak, lalu kemudian ada rentang usia dinamakan usia remaja, lalu dari remaja ada usia dewasa, gitu ya. Itu pandangan umum masyarakat kita dan itu yang
anggap sebagai itulah fakta yang ada nyata dalam pertumbuhan manusia. Nah, karena ada fase transisi antara anak dan dewasa, di fase transisi itu fakta yang terjadi adalah anak sudah tidak lagi kondisi fisiknya seperti anak-anak, mereka sudah seperti kondisi fisik orang dewasa karena yang laki-laki dan yang perempuan sudah berbeda bentuk tubuhnya, sudah berfungsi organ reproduksinya, namun dari sisi kematangan, sisi pemikiran, sisi kemampuan mengelola perasaan, sisi kemampuan mengambil keputusan yang tepat, belum seperti orang dewasa. Akhirnya remaja dianggap sebagai fase transisi yang paling riskan karena secara fisik sudah bisa menanggung beban orang dewasa, namun secara mental dan pemikiran masih seperti anak-anak. Nah, kira-kira begitu ya. Dan bagaimana dan berapa lama fase transisi remaja ini itu jadi bisa berbeda-beda tergantung kondisi sang anak dan kondisi keluarganya. Inilah sebenarnya yang tricky dan sebenarnya inilah yang menjadi masalah. Karena sebenarnya yang terjadi adalah sebenarnya anak itu langsung beranjak menjadi dewasa ketika masuk pintu gerbang balik. Nah, saya ingin meluruskan di sisi itu dulu ya. Nah, sebelum kita masuk menjelaskan apa itu pintu gerbang balik, coba kita lihat dulu mengapa di fase remaja itu terjadi transisi yang bermasalah. Nah, kita bisa melihat bahwa karena kondisi fisik itu sudah kondisi orang dewasa, namun kondisi pemikiran mental itu masih kondisi anak-anak, yang terjadi adalah kita berhadapan dengan orang yang sebenarnya mampu menanggung tugas-tugas orang dewasa, tapi secara mental masih sangat kekanak-kanakan. Itu kita sebut sebagai badannya balik, tapi otaknya, hatinya, jiwanya itu belum akil, gitu ya. Itulah sebenarnya kondisi remaja apa adanya. Itulah makanya selalu menjadi fase transisi yang bermasalah. Dan sebenarnya peringatan tentang bahwa fase transisi itu sangat perlu perhatian lebih, itu ada banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Salah satu yang paling sering kita dengar adalah surat Al-Falaq. Mungkin kita terbiasanya mendengar pokoknya surat Al-Falaq itu adalah doa perlindungan untuk ruqyah misalnya dan sebagainya. Tapi kalau kita mau lihat esensinya, di situ kan kita berlindung kepada Allah yang menguasai waktu falak. Dan di situ digambarkan transisi waktu itu ketika itu terjadi, Allah menyuruh kita meminta perlindungan kepada Allah. Berarti fase transisi sebenarnya adalah fase yang kritikal. Ada kerentanannya tersendiri dan oleh karenanya harus kita perhatikan dengan baik. Semakin panjang fase transisi, semakin labil situasi itu terjadi. Artinya pada seorang manusia, kalau kita membiarkan seorang anak tanpa dipandu supaya akil di waktu baliknya, dia akan tersesat mengalami masa transisi remaja berkepanjangan. Inilah yang jadi masalah di masyarakat kita. Oleh karenanya kita familiar dengan istilah kenakalan remaja. Bahkan lebih jauh lagi sekarang istilahnya kejahatan remaja. Bayangkan, anak remaja bahkan masih masuk kategori di bawah umur karena belum bisa punya KTP misalnya ya, usia 13, 14, 15, 16. Tapi mereka sudah melakukan kejahatan remaja. Bagaimana harus memprosesnya? Bagaimana harus mendidiknya? Dan mengapa itu terjadi? Sekali lagi karena fisiknya sudah bisa berperilaku seperti orang dewasa, namun pikiran, mental, jiwa, keimanan, ketangguhan itu belum dewasa. Masih kekanak-kanakan. Jadi, saya tekankan lagi, yang benar, yang semestinya terjadi adalah kita mempersiapkan anak itu akil sebelum masa baliknya. Balik ditandai oleh mimpi basah pertama untuk anak laki-laki, sementara untuk anak perempuan adalah menstruasi pertama. Jadi itu hanya terjadi pada satu malam. Jadi begitu anak perempuan itu menstruasi pertama, saat itu juga statusnya dia sudah berubah balik. Begitu anak laki-laki mimpi basah pertama, maka hari itu juga statusnya sudah berubah menjadi balik. Dan dalam Islam, menjadi balik artinya langsung berubah status jadi dewasa. Nah, ini yang perlu kita ingat. Oh, jadi sebenarnya Allah sudah mengatur fase perkembangan umur manusia itu bukan melewati masa transisi yang panjang seperti masa remaja yang sudah pasti akan bermasalah.
Bukan, justru sebenarnya yang terjadi adalah fase itu hanya terjadi dalam satu malam. Dari anak langsung dewasa, tidak ada masa transisi berkepanjangan. Jadi Allah sudah mengatur supaya di masa ketika balik itu semestinya kita sudah mempersiapkan anak untuk akil. Mungkin ayah bunda pun familiar dengan kata akil, karena kata akil ini sebenarnya lebih dekat di bahasa Indonesia itu dengan kata akal. Jadi kata akal di bahasa Indonesia sebenarnya mengambil dari kata akal dari bahasa Arab yang kemudian menjadi kata akil. Itu masih satu akar kata. Namun kalau kita di bahasa Indonesia, kata akal itu kan artinya yang ada di pikiran kita ya, kemampuan berlogika, bernalar. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari bahasa Arabnya, akil artinya bukan hanya tentang isi pikirannya, tapi juga tentang isi hatinya. Dan ada keterhubungan antara pikiran dan perasaan. Contoh misalnya, laki-laki yang sudah balik dan akilnya terbentuk dengan baik, kalau dia tertarik dengan seorang perempuan dan tahu mereka ini belum dalam status menikah, berarti saya tidak boleh macam-macam. Saya harus jaga jarak, saya harus tundukkan pandangan, saya tidak boleh bermain api, saya tidak boleh melakukan hal-hal yang rentan mengajak saya pada maksiat. Nah, itu artinya setiap tindakan yang mendekati ke arah maksiat itu akan menggelisahkan hatinya. Kenapa hatinya gelisah? Karena akalnya, nalarnya bicara, "Hei, tidak boleh, berhenti, itu haram." Jadi, keterhubungan pikiran dan perasaan artinya perasaannya ditentukan dengan prinsip yang sudah dia yakini dalam pikirannya. Itulah akil. Itu sosok pemuda yang kita ingin bangun. Yang bukan lagi kekanak-kanakan, bukan lagi badannya besar tapi tidak bisa mikir, gitu ya. Tapi adalah gambaran pemuda yang sudah bisa berpikir, memilah mana baik dan buruk, tahu bagaimana memilih tindakan yang tepat, bahkan bisa merasa gelisah jika tergoda untuk melakukan tindakan yang buruk. Nah, itu namanya akil. Kita ingin anak-anak kita akil dulu, baru balik. Nah, memang tantangannya sekarang adalah anak-anak itu baliknya lebih cepat. Betul ya? Dengan balik lebih cepat ini jadi tantangan buat kita. Waduh, berarti kita harus nyiapin dari usia berapa dong menyiapkan akil ini? Oleh karenanya, topik akil balik ini tidak cukup dibahas satu sesi. Gitu ya, nanti ayah bunda akan melihat nanti di sesi kedua akan ada topik tentang peran ayah. Di sesi ketiga akan ada topik tentang peran ibu. Jadi memang kita perlu membedah ini cukup mendalam. Gitu ya. Oke, balik lagi ke tentang akil balik tadi. Jadi secara hukum, kalau anak sudah usia balik, maka statusnya dewasa, begitu ya. Dan dalam Islam, status berubah menjadi balik ini, dia punya tambahan label baru, identitas baru, namanya mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sanggup menanggung beban. Beban apa? Beban syariat, beban norma, beban etika. Kita tentu familiar dengan wejangan dari orang tua atau dari ulama yang mengatakan, kalau anak itu sudah masuk usia balik, dia pahala dan dosa tuh ditanggung sama dia sendiri karena kategorinya sudah bukan anak-anak lagi, gitu ya. Nah, jadi dari sini bisa kita tahu bahwa oh semestinya begitu anak sudah masuk ke pintu gerbang balik, ya makanya sebutannya pintu gerbang kan hanya terjadi dalam satu malam. Ketika sudah masuk dalam pintu gerbang balik, maka otomatis sudah dewasa, dosa dia tanggung sendiri, pahala pun itu jadi jatahnya dia, gitu ya. Oleh karenanya, supaya dia hidupnya benar, melakukan amal yang mendatangkan pahala, menghindari amal yang menjauhkan, yang membuat dia berdosa, maka otomatis diberitahulah oleh Allah, ini normanya, ini etikanya, ini tatanan perilakunya, ini aturannya, ini code of conduct-nya, gitu ya. Itulah sebabnya dalam Islam jadinya sebenarnya hidup manusia itu terpandu, begitu. Nah, oleh karenanya tadi disebutnya mukallaf, gitu ya, bisa menanggung beban. Dan dengan kemampuannya menanggung beban, artinya paham konsekuensi dari tindakannya. Kalau ternyata saya melakukan tindakan yang melanggar aturan, otomatis pasti dapat konsekuensi. Kita paham itu sebagaimana orang melewati misalnya lampu merah, menerobos lampu merah. Kita tahu orang itu bakal dapat hukuman. Ya, kalau apalagi kalau saat itu juga ada polisi yang berjaga, begitu kan? Tapi seorang pemuda yang sudah masuk usia balik dan sudah duluan terbentuk akilnya, dia tidak butuh ada orang lain yang menjadi polisi di sampingnya.
Dia tidak perlu ada pengawas, dia tidak perlu selalu ada orang yang mengawasi tindak tanduknya, yang selalu kepoin HP-nya gitu ya, yang selalu stalking di media sosialnya untuk ngecek nih anak perilakunya benar apa tidak. Itu namanya belum akil balik, itu namanya baru balik aja. Karena akil, balik lagi tadi ya, keterhubungan antara akal dan pikirannya. Dia tahu bahwa dia diperhatikan dan ditatap oleh Allah, begitu. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa merasakan ihsan, merasa diamati dan dilihat oleh Allah, itu sudah bisa dibentuk sejak usia anak-anak, bahkan sebelum balik. Gitu ya. Jadi dari situ kita sudah bisa lihat bahwa ternyata ini ada urutannya nih. Kalau anak itu balik, mestinya sebelumnya sudah ada proses dulu untuk membangun dia akil. Untuk dia bisa akil, berarti semestinya sebelumnya ada proses dulu tentang bagaimana anak meyakini Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, gitu ya. Baik hal-hal yang konkret maupun hal-hal yang sebenarnya hanya lintasan pikiran dan lintasan perasaan. Panjang ya perjalanan kita untuk membangun anak-anak kita itu menjadi pemuda akil balik, tapi bahwa anak-anak ini dipercayakan pada kita sebagai orang tua, itu berarti Allah memandang kita mampu, ya. Jadi semangat ya Ayah Bunda ya. Memang perjalanan kita panjang, tapi kan jelas ya hadiahnya juga surga ya. Kalau perjalanan itu mudah, hadiahnya cuma power bank gitu ya. Oke, lanjut lagi. Jadi apa itu akil balik? Orang yang akil balik itu pertama, sehat sempurna pikirannya, dapat membedakan benar dan salah, otomatis juga membedakan baik dan buruk. Kemudian paham mana yang kewajiban, mana yang larangan. Dan bisa membedakan mana perilaku bermanfaat dan mana perilaku yang merusak. Coba deh diresapi 4 poin yang tadi saya sampaikan. Kita dapati situasi saat ini, fenomenanya adalah anak-anak remaja itu justru di situ masalahnya. Betul kan ya? Pikirannya tidak sehat sempurna. Kadang isi pikirannya tuh ukuran mana yang nyaman, mana yang tidak, mana yang benar dan yang salah itu sudah bias, tercampur dengan apa kata temannya, tercampur dengan apa yang sedang tren di sosial media, tercampur dengan apa kata apa selegram favoritnya misalnya ya. Mungkin ayah bunda pernah mendengar sudah mulai ada film-film yang mengangkat terkait topik kenakalan remaja bahkan kejahatan remaja hanya karena remaja itu sudah tidak bisa berpikir jernih, diikuti saja apa kata di sosial media yang dia ikuti gitu ya. Dan kemudian poin yang kedua, membedakan benar salah, terus mengetahui yang wajib dan yang dilarang, dan membedakan perilaku yang bermanfaat dan merusak. Persis ya, itulah PR-nya anak-anak remaja sekarang. Coba hal paling simpel aja yang paling sering terjadi di banyak rumah. Ketika di rumah ada orang tua dan ada anak remaja, orang tuanya sibuk, ada yang masak, ada yang ngeberesin barang yang berantakan, ada yang ngebenerin genteng bocor, terus si anaknya cuma rebahan di kasur sambil scroll HP atau bahkan di depan laptop yang khusus buat game, terus dia bisa menghabiskan waktu semalaman cuma buat main game dan nggak ngebantu orang tuanya sama sekali. Nah, itu adalah masalah besar. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti definisi akil balik tadi, semestinya anak usia SMP, jadi kalau ayah bunda punya anak usia SMP, maka si anak itu harus sudah pernah merasakan keringetnya, lelahnya, pegelnya ngurus rumah sebagaimana orang tuanya keringetan, pegel, ngurus rumah. Dan gak akan terjadi anak remaja itu punya kesempatan sampai berlelah-lelah mengurus rumah tangga, yang mana itu adalah keluarga dari orang tuanya. Itu tidak mungkin bisa merasakan sampai ke sana. Kalau anaknya sibuk sama sosial media, sibuk sama game online, sibuk sama pertemanannya, yang hidupnya adalah di dunia yang benar-benar berbeda dengan orang tuanya. Bisa kebayang ya, ayah bunda ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang topik remaja dan akil balik, memang kita perlu mulai benar-benar dari dasarnya. Baik, saya lanjut lagi ya. Apa sebenarnya transisi yang terjadi di masa dari anak-anak ke dewasa tadi? Supaya kita tahu, oh hal-hal inilah yang harus diperhatikan karena anak kita ini sudah berubah jadi manusia dewasa, pasti akan ada perubahan-perubahan. Perubahannya apa aja ya? Dan saya sebagai orang tua harus berikhtiar gimana caranya proses perubahan tadi adaptasinya tidak berlangsung lama. Karena sekali lagi, semakin panjang masa transisi, maka akan semakin labil dan akan semakin banyak masalah. Semakin pendek masa transisi, akan semakin stabil dan akan semakin minim masalah. Gitu ya bunda ya. Saya sebutkan dulu poin-poin yang menjadi perubahan yang nyata yang terjadi baik secara fisik, secara emosi maupun secara spiritual
pada perubahan anak-anak menjadi dewasa ketika masuk gerbang balik. Pertama adalah perubahan hormonal, utamanya adalah pada hormon estrogen dan androgen. Ini akan berdampak signifikan pada emosi. Kita bisa lihat ya, hormon estrogen dan androgen pada bayi tentu saja tidak sama dengan pada anak usia remaja. Sekarang kita bisa lihat mana yang lebih labil emosinya. Ini ayah bunda yang punya anak bayi, kita nggak bisa bilang bahwa, anak saya labil kok dikit-dikit tantrum." Ya iya kalau bayi iya, kita bisa pahami itu ada fasenya tersendiri. Dan itu bukan karena emosinya labil, tapi karena emang kebutuhannya banyak dan tidak punya daya upaya apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi di anak usia remaja yang mana dia sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa makan sendiri, sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu kan sudah bisa dia penuhi. Berarti apa dong yang bikin dia kok kayak seperti yang belum terpenuhi kebutuhannya? Yaitu tadi, perubahan emosi di dalam dirinya ternyata memunculkan kebutuhan. Dan kenapa ada perubahan emosi? Salah satunya juga karena ada perubahan hormon. Yang mana perubahan hormon ini terjadi juga secara alami ya karena organ reproduksinya matang. Begitu. Jadi seiring dengan anak laki-laki itu mimpi basah pertama, anak perempuan itu menstruasi pertama, di situ tanda bahwa ini hormonnya sudah berubah. Dia sekarang sudah siap dengan organ reproduksi yang matang. Coba bayangkannya begini ayah bunda. Perubahan hormon ini adalah perubahan yang berjalan bersamaan dengan perubahan fungsi organ reproduksi. Tadinya ketika sang anak masih bayi, masih usia TK, masih usia SD, organnya sudah ada, tapi belum berfungsi. Lalu Allah nyalakan tombol on gitu ya. Kemudian hormon-hormon mulai bekerja dan jadilah si organ itu mencapai fungsinya. Jadi bahwa laki-laki itu bisa mimpi basah dan perempuan itu bisa menstruasi, itu adalah tanda awal, oh berarti organnya sehat. Gitu ya. Dan artinya hormon-hormonnya pun sudah berubah. Itu adalah alarm buat kita, oh sekarang hormonnya sudah berubah nih, berarti fase transisi ini terjadi nih sekarang. Berarti akan ada perubahan emosi dan ada perubahan lainnya. Itu harus jadi alarm buat kita. Jadi memandang situasi bahwa oh anak saya sudah menstruasi yang perempuan misalnya, atau anak saya yang laki-laki sudah pernah mimpi basah, itu bukanlah sebuah situasi yang harus dianggap biasa. Itu adalah fase gerbang penting dan kita yang sebagai orang tua yang perlu sadar duluan juga membriefing kepada anak-anak, sekarang tuh dalam dirimu itu ada organ yang mulai berfungsi. Sekarang dalam badanmu ada perubahan hormon. Perubahan hormon itu bisa menyebabkan emosi yang lebih labil. Jadi kalau kamu merasakan emosimu meluap-luap, kamu merasakan susah mengendalikan emosi, kamu nggak paham kenapa tiba-tiba jadi bad mood dan lain sebagainya, kamu perlu cerita. Karena dengan cerita, maka kamu akan berlatih mengendalikan emosimu meskipun hormonmu itu bergejolak di dalam tubuhmu. Jadi ini perlu kita briefing. Jadi sama-sama aware dan sadar apa sebenarnya yang terjadi di balik situasi itu. Gitu ya. Tapi kalau dianggap biasa aja, loh ya biasalah udah balik. Bahkan banyak orang tua itu yang nggak tahu kapan anak saya itu menstruasi pertama, kapan anak saya itu mimpi basah pertama. Itu aja sudah aneh. Karena kan sebenarnya justru di fase itu, posisi sang anak ketika sudah balik itu kan sudah jadi orang dewasa. Artinya sang anak itu sudah bisa duduk sejajar dengan orang tua dan berdiskusi sebagaimana layaknya partner antar orang dewasa. Betul, tentu saja masih ada tugas-tugas dan posisi sebagai orang tua dan anak, tapi maksud saya sekarang kita sudah bisa diskusi lebih secara egaliter karena sudah sama-sama dewasa. Sekarang orang tua sudah bisa menuntut kepada sang anak, yuk kamu harus punya kemampuan untuk bisa memenuhi nafkah dan memenuhi kebutuhanmu sendiri. Dilatih mulai di saat itu. Gitu ya. Oleh karena saya jadi ingat ya, Ustadz Adeno Rusfi pernah mengatakan ketika beliau bercerita tentang topik akil balik. Kita tahu ya anak-anak tuh usia kuliah usia berapa sih? Kan rata-rata 17, 18, 19 gitu ya. Dan kita tahu anak-anak tuh yang mau masuk kuliah di usia itu, kebanyakan dari mereka aja sudah balik. Gitu ya. Mereka semua sudah badannya sudah badan dewasa, sudah jelas. Ini nggak ada anak kuliah itu belum balik, begitu ya kata Ustadz Adeno Rusfi. Lalu Ustadz Adeno Rusfi mengatakan begini, jadi kalau sudah tahu anak itu sudah balik, kenapa Anda masih sebagai orang tua, kenapa Anda masih pusing mikirin biaya kuliah? Waktu itu saya sebagai orang tua ikut mendengarkan dan agak bingung lah. Bukannya semua orang tua pasti memang akan bingung ya tentang biaya kuliah anaknya. Dan Ustadz Adeno Rusfi mengatakan begini, kalau sang anak itu mau kuliah,
Dia kuliah di masa dia sudah balik. Semestinya karena dia merasa itu kebutuhannya, dia harus ikut kontribusi, memenuhi kebutuhannya. Gitu ya. Jadi dari situ saya berpikir, oh iya juga ya. Ketika orang tua selalu memikirkan, nanti suatu saat anak saya bakal kuliah, saya harus kumpulin uangnya. Suatu saat anak saya bakal nikah, saya harus kumpulin uangnya. Padahal yang kuliah sang anak di usia sudah balik, yang mana harus sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang nikah juga sang anak, yang mana ketika dia menikah, dia sudah usia balik dan sudah mestinya sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi kan di masa itu, di usia itu dia belum kerja, dia belum ada penghasilan. Betul. Saling membantu antar orang tua dan anak tentu bisa, tapi persepsi kita yang harus diluruskan. Begitu anak masuk usia balik, dia tidak lagi anak-anak yang harus kita suapin, yang ketika kita memberi uang padanya sama kayak kita memberi uang padanya ketika dia masih kecil, karena dia nggak bisa apa-apa. Oh tidak sama, ini berbeda, sungguh berbeda. Jadi kita yang perlu memperjelas briefing kita pada anak-anak. Nah, ini menstruasi pertamamu. Sekarang kamu sudah usia dewasa dan sekarang organmu berfungsi, ada perubahan hormon dan emosimu wajar kalau menjadi labil. Maka harus bicara supaya ayah sama bunda bisa membantumu meregulasi emosi, mengelola situasi. Kita hadapi ini bersama-sama. Betul pasti suasananya, perasaan tuh pasti naik turun. Betul pasti serba banyak situasi yang jadi nggak enak. Toh ayah bunda juga dulu kan pernah mengalami. Jadi yuk kita hadapi ini bareng-bareng. Ya, ini seperti itu ya. Itu tadi poin pertama. Poin kedua adalah perkembangan otak. Jadi Bu Eli Risman menyampaikan bahwa otak manusia itu punya satu fitur, satu komponen yang tidak dimiliki oleh otak hewan. Namanya prefrontal cortex. Sesuai namanya prefrontal, frontal kan berarti di depan ya. Jadi posisinya menurut Bu Elisman itu adanya di atas alis. Jadi ada di atas alis. Nah, Bu Elisman mengatakan bahwa ketika manusia itu sholat, ada posisi bersujud, betul kan? Maka si posisi prefrontal cortex itu ditempatkan sejajar dengan tanah. Itu adalah bentuk penghambaan. Kenapa? Karena prefrontal cortex inilah bagian dari otak yang menurut Bu Eli Risman itulah yang paling berperan dalam mengatur, menunjukkan pada kita baik benar, buruk dan salah sehingga bisa mengambil keputusan secara tepat. Hewan itu tidak bisa mengambil keputusan secara tepat dan bijak, sementara manusia bisa. Nah, fiturnya ini di mana adanya menurut Bu Eli Risman? Ini adanya di prefrontal cortex. Nah, kenapa ini saya jelaskan sekarang? Karena di usia anak baru menginjak pintu balik, maka prefrontal cortexnya belum matang. Bahkan ada yang hasil penelitian ada yang mengatakan bahwa itu baru matang di usia 25. Nah, berarti sebenarnya di masa ketika anak sudah balik, wajar kita masih mendapati anak masih bingung dalam mengambil keputusan yang bijak. Jadi ini kita perlu bisa memahami juga secara benar. Anak sudah balik, berarti dia menanggung dosa dan pahalanya sendiri. Berarti dia harus belajar meregulasi emosinya. Berarti dia harus paham dia punya tanggung jawab. Dia harus paham bahwa dia harus menumbuhkan kemampuan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Dia sudah tidak bisa lagi disuapin seperti anak kecil. Kalaupun dia butuh bantuan, bantuannya adalah bantuan yang dibutuhkan dan diminta dengan cara-cara orang dewasa. Gitu ya. Di sisi itu kita tahu, di sisi lain kita juga harus memahami bahwa untuk dia benar-benar sampai mampu mengambil keputusan secara bijak, masih butuh waktu. Jadi pasti masih ada perilaku yang salah ambil keputusan, masih mengalami jatuh bangun dalam hidup. Tapi begitulah Allah mendidik manusia. Gitu ya. Nah, jadi dari sini kita perlu pahami bahwa anak begitu masuk usia balik seperti itu. Kemudian tuntutan sosial. Nah, coba ini tuntutan sosial ini menurut saya menarik untuk dibedah. Kalau anak-anak sudah balik, karena badan mereka itu sudah dewasa, tapi pikiran dan perasaan dan mungkin juga terkait ketangguhan itu masih kanak-kanak, maka sering terjadi situasi yang sebenarnya buat anak itu membingungkan. Maksudnya situasinya bagaimana? Misalnya si anak bilang begini, ayah, nanti tuh kalau aku sudah nikah, aku tuh pengennya begini. Aku pengen istri aku tuh gini, gitu ya ayah ya. Terus si ayahnya ketawa. Ayahnya bilang, halah kamu udah ngomongin nikah masih anak-anak kok. Gitu ya. Di lain waktu sang anak ngobrol lagi sama ayahnya. Ayah, aku pengen mainan ini nih ayah. Beliin dong ayah, aku pengen deh. Ya sih harganya lumayan, tapi ya boleh ya kan. Ayah kan sayang sama aku. Terus ayahnya jawab lagi, kamu ini masih anak kecil aja terus minta yang kayak gitu. Coba perhatikan jawaban dari sang ayah. Tadi bilang tadi sang ayah bilang tentang bahwa si anak ini
masih anak-anak gitu kan. Sudah 2 kejadian itu menunjukkan bahwa si ayah tuh nganggap, "Lah apa sih kamu tuh masih anak kecil," gitu kan. Pas dia berperilaku seperti anak kecil beneran, dia, "Kamu ini kok kayak anak kecil," artinya apa? "Kamu kan udah gede, masa perilakumu masih minta mainan?" Jadi ini sudah ada 2 respon yang berkebalikan. Tadi dibilang, "Alah kamu masih anak kecil kok ngomongin nikah," gitu ya. Satu lagi, "Ih kamu kok kayak anak kecil aja, kamu kan udah gede." Itu kan 2 respon berbeda. Itu kalau anaknya dengar itu anaknya bingung, "Jadi saya anak kecil apa udah gede ya?" Gitu ya. Itu kan berarti orang tuanya mempersepsi secara badan, secara tanggung jawab semestinya kamu tuh sudah orang dewasa. Mestinya udah bukan anak-anak. Tapi begitu sang anak bicara topik orang dewasa, orang tuanya sadar, "Ini anak belum siap sebenarnya, Bu ya, kamu jangan ngomongin itu dulu lah. Apa sih kamu ngomong kayak gitu tuh obrolan orang dewasa, kamu kan masih kecil." Itu sebenarnya tanda orang tuanya lah yang tidak mempersiapkan masa transisi tadi. Padahal sebenarnya secara kapasitas, begitu anak masuk usia balik, dia sudah menstruasi pertama, atau anak laki-laki sudah mimpi basah pertama, justru topik obrolan tentang pernikahan itu mestinya dimulai. Kenapa? Karena organ reproduksi sudah berfungsi. Nah inilah yang terjadi ketika anak remaja dibiarkan dalam fase transisi remaja bermasalah begitu lama. Perhatikan bagaimana interaksi mereka dengan lawan jenis. Pengennya pacaran, mulai suka sama lawan jenis itu dengan berbagai cara mengekspresikan kesukaannya. Kenapa jadinya munculnya pacaran? Karena belum sanggup untuk berkomitmen dalam pernikahan, laki-laki harus membiayai, perempuan harus belajar berdedikasi, harus belajar patuh, harus belajar mengurus rumah tangga, melayani suami, mendidik anak. "Aduh saya belum siap," kata anak perempuan. Kata yang laki-laki, "Duh kalau saya nikah saya harus biayain dong, jangankan ngebiayain. Gitu juga kalau pacaran saya ditraktir sama pacar saya," gitu ya. Jadi pacaran adalah bentuk paling pengecut dalam interaksi laki-laki dan perempuan, justru karena mereka tidak berani mempersiapkan diri untuk pernikahan. Lalu kita lihat coba fenomenanya sekarang. Justru karena anak tidak bersiapkan menjadi balik, mereka dibiarkan dalam masa transisi remaja yang berkepanjangan, sehingga bentuk ekspresi kebodohan mereka pun muncul tuh dianggap wajar. "Saya belum siap nikah karena nikah urusan orang dewasa, tapi saya sudah suka tertarik sama lawan jenis dan saya tidak mau mengambil komitmen lebih besar, ya sudah saya pacaran aja." Seolah-olah pacaran itu adalah bentuk komitmen. Anda bisa pergi kapan aja kalau cuma pacaran. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat bahwa, tuntutan sosial dari orang tua, dari masyarakat kepada anak yang sudah masuk usia balik mestinya diperjelas. Begitu anak sudah balik, kamu itu dewasa. Yuk kita ngobrolin persiapan nikah. Yuk kamu mulai jaga interaksimu dengan lawan jenis karena ketertarikanmu hanya boleh ditindaklanjuti dengan pernikahan. Tidak ada bentuk tindak lanjut lainnya dari ketertarikan sesama jenis selain pernikahan. Jadi kalau kamu yakin kamu tidak sanggup untuk menikah sekarang, jangan memperpanjang perasaan suka pada lawan jenis. Karena perasaan suka itu Allah yang ngasih, tapi itu Allah kasih sebagai berkah juga sebagai ujian. Ujiannya adalah orang ini akan menindaklanjuti rasa suka ini ke arah mana ya? Ke arah fujur atau ke arah takwa? Oke, kita lanjut lagi, masih ada lagi nih poin-poinnya. Di masa transisi tadi, dari anak ke dewasa, begitu masuk usia balik, karena ada perubahan hormonal, sehingga ada perubahan emosi, kecenderungannya mereka lebih sensitif. Dan lebih sensitif lagi terkait topik validasi. Jadi kalau ayah bunda di sini ada yang memperhatikan, kalau ayah bunda di sini ada yang punya anak usia 5 tahun dan usia 8 tahun, ya sekitar itu, coba deh ayah bunda perhatikan bahwa anak 5 tahun cenderung tidak peduli apa kata temannya. Tapi anak 8 tahun cenderung memperhatikan, anak teman saya, teman tetangga sebelah udah punya HP, main Free Fire, yang ini main Mobile Legends, yang ini main apa gitu. Kok aku nggak punya, aku jadi bingung sendiri nih kalau ngobrol jadi nggak nyambung. Perhatikan, hanya anak-anak yang sudah usia 7 tahun ke atas yang memperhatikan apa kata temannya, yang ingin merasa diterima, ingin merasa diakui dan dianggap penting oleh temannya, dan jadinya ingin divalidasi. Jadi tentang validasi itu berarti anak-anak itu yang sudah masuk usia balik itu sangat memperhatikan apa sih kata temannya. Saya disukai nggak ya sama teman saya? Saya jerawatan gini bakal dianggap aneh nggak ya sama teman saya? Saya masih dianggap cantik dan boleh gabung sama gengnya mereka nggak sih? Dan lain sebagainya. Apalagi zaman dulu tidak ada sosial media, sementara zaman sekarang ada sosial media. Segala macam komentar temannya itu bisa muncul tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Oleh karenanya, anak-anak yang sekarang sudah masuk ke fase usia sudah balik,
mereka jadi jauh lebih rentan lagi terhadap validasi temannya. Nah, buat ayah bunda di sini, coba barangkali ayah bunda ada yang punya anak usia di bawah 7 tahun dan anak usia tepat di atas 7 tahun, baik usia 8 atau 9. Coba deh bandingkan dua anak itu. Anak di bawah usia 7 tahun, ketika bermain dengan temannya, dia tidak terlalu mempedulikan dan tidak terlalu terpengaruh dengan apa kata temannya. Karena anak di bawah usia 7 tahun masih sangat fokus pada dunianya, seleranya, pikirannya, dan hanya akan terpengaruh dengan bagaimana komentar orang tuanya. Kalau dia ingin tahu, saya ini sebenarnya dianggap penting nggak ya sama orang tuanya, maka anak 7 tahun, di bawah 7 tahun hanya tinggal melihat respon orang tuanya. Sehingga dia bisa mengukur, buat orang tua saya tuh berharga nggak ya? Tapi kalau anak sudah 7 tahun ke atas, apalagi sudah masuk ke usia balik, mereka akan sangat memperhatikan apa kata temannya. Oleh karenanya, kalau kita lihatnya dari kacamata fitrah, ada yang namanya fitrah individualitas dan sosialitas. Fitrah individualitas itu 7 tahun ke bawah, jatahnya orang tua untuk menguatkan jati diri anak, sehingga nanti 7 tahun ke atas, dia sudah punya jati diri yang kuat. Ketika teman-temannya mengajak ke hal yang negatif, dia bisa berkata bahwa saya bukan orang yang begitu, saya anak baik, saya nggak akan ikut-ikutan main yang begitu. Nah, jadi di usia ketika sudah masuk balik, kalau anak-anak tidak pernah dibangun akilnya, tidak pernah dipenuhi kebutuhan pemenuhan pembentukan jati dirinya di bawah 7 tahun dan dilanjutkan di atas 7 tahun, maka wajar kalau mereka menjadi lapar terhadap validasi dari temannya. Maka ketika situasi di sekitar dirinya itu menuntut dia untuk berubah menjadi seperti temannya, atau ikut-ikutan dengan apa yang sedang tren yang diobrolin sama temannya, si anak menjadi lebih rentan dan lebih sensitif. Yang tadinya hal-hal tertentu itu tidak mengganggu pikirannya, misalnya ya, dipakaikan baju dan jilbab yang motifnya begini atau bentuknya begini. Begitu dia sudah mulai tersentuh atau bahkan tertekan oleh kebutuhan atas validasi dari temannya, maka dia sudah bisa mulai mikir, jangan yang kayak gitu, aduh nanti aku dianggap aneh, nanti aku diketawain, malu banget deh, jangan yang kayak gitu lah mah, itu udah ketinggalan zaman banget, misalnya ya. Nah jadi kita sudah bisa melihat bahwa anak tuh sudah mulai bergeser, apa yang dia pikir penting, apa yang dia pikir harus dikejar, apa yang dia pikir bagus, apa yang dia pikir itu keren, itu sudah mulai ngikutin apa kata temannya. Nah inilah masa transisi yang bisa terjadi. Oleh karenanya, kalau kita fokus menumbuhkan anak-anak menjadi anak yang akil sebelum masuk usia balik, di masa balik itulah si anak itu sudah lebih prepare, sudah lebih persiapan. Oh iya, saya akan mulai terpengaruh dengan apa kata teman saya. Tapi kan saya punya koridor berpikir. Kalau yang teman saya ajak itu sesuai dengan koridor yang sudah dididikkan oleh orang tua saya sejak dulu, ya saya pun ikuti. Tapi kalau beda, bahkan sangat bertolak belakang, saya tidak mau karena saya sudah tahu identitas saya. Saya adalah anak yang baik, saya adalah anak yang patuh pada orang tua, saya itu anak yang soleh. Jadi saya tidak akan ikut-ikutan. Jadi kaitannya dengan lapar validasi dari orang lain, itu kita harus mengaitkannya dengan identitas sang anak. Seberapa jauh sang anak itu memahami dirinya, identitasnya sebagai pemuda yang baik. Nah, itu jatah kita sebagai orang tua, menumbuhkan akilnya sehingga dia merasa dirinya sebagai pemuda yang soleh. Poin berikutnya, kalau anak sudah masuk usia balik, ada kecenderungan untuk ingin bebas, lepas, merdeka, mandiri. Saya udah nggak mau lagi tergantung sama orang tua. Artinya tidak mau lagi tergantung pada pendapat, saran, dan masukan dari orang tuanya. Makanya banyak anak-anak yang ya sudah ada masalah lapar validasi tadi, dia hanya merasa berharga ketika teman-temannya yang menghargainya, lalu ketika orang tuanya memberikan arahan, dia tidak melihat arahan dari orang tuanya itu karena orang tuanya menghargai dirinya. Tapi dia melihat orang tuanya memberikan arahan karena orang tua ingin memisahkan sang anak dari teman-temannya yang sedang dikejar perhatian dan validasinya. Maka kalau tidak sinkron antara kebutuhan validasi terhadap temannya dengan kebutuhan dia itu dihargai oleh orang tuanya, apa kata orang tuanya beda dengan apa kata temannya, tebak siapa yang akan dituruti? Temannya.
Maka itu kita perlu melihat bahwa sebagai seorang anak yang sudah berubah status menjadi manusia dewasa, tepat di hari pertama dia balik, karena statusnya dewasa, dia butuh independensi. Dia butuh kemerdekaan memperjuangkan aspirasinya. Dia butuh dihargai teritori kepemilikannya. Dia butuh didengar dan dihormati keputusannya. Kalau kita bisa menempatkan anak kita yang sudah balik dengan posisi itu, justru obrolan dan dialog jadi terbuka loh ayah bunda. Beneran. Justru kalau kita yang menutup diri, kita yang ngotot, kita yang ngatur, tidak memberi ruang bagi sang anak, itu memunculkan dua masalah baru. Pertama, kita makin menggenggam sang anak, dan itu berarti kitanya yang belum berani melepas sang anak karena tahu kita masih punya banyak jatah pengasuhan yang belum kita lakukan. Masalah pertama. Masalah kedua, sang anak akan makin berontak karena merasa satu-satunya cara buat saya independen dan merdeka adalah lepas selepas-lepasnya. Maka hal apapun yang datang dari orang tua saya itu jadi salah. Nah, coba bayangkan ayah bunda. Banyak kan ya masalah seperti itu di sekitar kita ya? Jadi kita yang perlu dari awal memperhatikan, berarti saya tuh semestinya bisa bersahabat dengan anak-anak saya yang sudah masuk usia balik. Nah, di sini saya memberikan tips dulu dari Bu Eli Risman. Beliau pernah menyampaikan rumusnya ini mudah diingat. Lekat, dekat, sahabat. Mudah ya mengingatnya? Lekat, dekat, sahabat. Menurut Bu Eli Risman, cara terbaik untuk mendampingi anak-anak usia pemuda itu adalah menjadi sahabatnya. Tapi kita nggak bisa ujuk-ujuk jadi sahabatnya. Kita harus jadi orang tua yang dekat dulu dengan anak ketika mereka masih usia anak-anak. Jadi sebelum jadi sahabat bagi anak-anak usia pemuda, kita harus dekat dulu dengan anak-anak ketika mereka masih usia anak-anak. Supaya kita bisa jadi orang tua yang dekat dengan anak-anak ketika usianya masih anak-anak, kita harus lekat dulu dengan sang anak waktu usianya masih bayi dan masih usia toddler. Ternyata gitu. Jadi ada urutannya. Lekat, dekat, sahabat. Gak bisa ujuk-ujuk jadi sahabat kalau kita tidak pernah membangun kedekatan dan tidak pernah membangun kelekatan. Nah, berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, ketika anak usia sudah menginjak balik, dia tampak ingin punya independensi, ingin lepas merdeka, sebenarnya itu terjadi sebagai fitrahnya manusia dewasa. Manusia dewasa itu memang butuh independensi, maka yuk kita hormati dan hargai independensinya, justru dengan memperkuat bonding tadi di awal, lekat dan dekat, makanya bisa jadi sahabat. Coba deh, kalau sang anak itu punya sahabat ya, punya bestie, terus jauh dari orang tuanya, siapa yang bakal lebih didengar omongannya? Sahabatnya atau orang tuanya? Kan sahabatnya ya. Jadi cara kita untuk bisa memandu anak-anak usia remaja, usia ketika sudah masuk balik, adalah kita yang jadi sahabatnya. Kalau kita sebagai orang tua bukan tempat curhat pertama anak kita, berarti kita yang harus evaluasi diri. Kenapa ya anak saya tuh kalau curhat kok malah ke temannya ya? Kok nggak mau curhat ke saya? Kenapa ya? Karena semestinya kitalah tempat curhat pertama. Termasuk ketika yang diobrolin adalah hal-hal sensitif. Mas, sebenarnya aku suka loh sama si teman aku itu. Apakah si anak cukup merasa aman dan berani untuk cerita ke orang tua? Kalau iya, berarti selamat, Anda telah berhasil menjadi sahabatnya. Dan menjadi sahabat tidak selalu berarti kita harus sepikiran. Tidak selalu berarti harus sama. Di situ justru ada kesempatan kita untuk masuk mengajarkan nilai-nilai yang tepat dalam interaksi lawan jenis yang sehat. Itu kan ya? Karena bagaimanapun juga, mereka ini baru beranjak jadi orang dewasa. Masih masa-masa awal perjalanan panjang mereka menjadi manusia dewasa, jadi masih butuh dipandu, gitu ya. Jadi sensitivitas mereka, terus dorongan mereka yang mungkin tanpa impulsif ingin merdeka dan independen, itu sebenarnya dua hal yang perlu sama-sama kita perhatikan bersama. Sensitivitasnya menunjukkan bahwa dia punya kebutuhan, independensinya, keinginan untuk lepas bebas dan mandiri menunjukkan bahwa dia butuh untuk merasakan berdaya. Nah, tugas kita adalah menyimak, percaya, memandu, dan menemani, gitu ya. Poin yang terakhir, di anak-anak yang begitu masuk usia balik karena perubahan hormonal, karena ada efek dari interaksi mereka dengan lawan jenis, karena ada paparan dari kebutuhan divalidasi oleh teman-temannya, karena mulai ada pemikiran-pemikiran tentang, gimana ya saya jadi manusia dewasa, bisa nggak ya?
Karena bayangan dia manusia dewasa ada orang tuanya, ada yang bekerja, ada yang memenuhi kebutuhan, ada yang sudah susah istirahat karena saking sibuk kerjaannya misalnya dan sebagainya. Jadi wajar kalau sebenarnya hanya di rentang usia itu saja, hanya karena sedang berada di usia baru menjadi manusia balik itu saja, hanya karena faktor itu saja, faktor usia, itu saja sudah bisa menimbulkan kecemasan. Apalagi kalau sang anak yang baru menginjak balik itu juga lapar validasi dari temannya, dia susah payah memenuhi rasa berharga dalam dirinya karena terus-menerus ada konflik atau ditolak oleh temannya. Dia susah payah mendapatkan apresiasi dari orang tuanya karena orang tuanya menganggap dia seperti anak kecil. Giliran dia mau berperilaku sebagaimana orang dewasa, ya dia dianggap anak kecil. Bingung kan ya? Terus dia juga misalnya lelah dengan berbagai macam tuntutan, baik di tuntutan akademik di sekolah, tuntutan pergaulan, ditambah lagi ada banyak tuntutan dan persepsi yang buruk di sosial media. Wajar kalau anak jadi jatuh pada kecemasan, atau mungkin kita lebih familiar dengan kata anxiety. Nah, ini masa-masa inilah masa yang paling sensitif. Dan ada penelitian menarik di buku The Anxious Generation dari Jonathan Haidt. Beliau mengatakan bahwa sejak ada smartphone pertama berkamera depan, dan kemudian ada fitur di sosial media untuk mengupload foto yang mana tentu saja fotonya adalah hasil selfie, sejak itulah angka kesehatan mental dunia memburuk. Jadi orang-orang yang mengalami kesehatan mental memburuk itu bertambah banyak dan pasien terbanyak adalah perempuan. Jadi bayangkan kalau anak-anak di usia baru balik, mereka punya smartphone yang mereka jadi rutin memfoto diri mereka sendiri, terus diupload. Terus dari situ, itu akan memunculkan dinamika rasa berharga yang naik turun. Ini saya cantik apa enggak ya? Aduh, ini ada jerawat, coba deh difilter dulu, gitu ya. Atau mata saya terlalu sipit, gitu ya, coba dibikin jadi kayak besar kayak orang Korea, padahal orang Korea juga aslinya sipit ya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa bahkan mental health anak kita itu diobok-obok dan dirusak oleh zaman ini. Menjadi pemuda di zaman ini itu jauh lebih menantang dibandingkan masa kita dulu menjadi pemuda. Jadi kita perlu berempati pada susah payahnya mereka untuk menjadi waras. Dan kitalah sahabat terdekatnya mereka, kita yang ada dalam posisi paling strategis untuk membantu mereka. Maka dari itu ayah bunda, please jangan biarkan mereka hidup tak terpandu, jangan biarkan mereka menjalani naiknya usia mereka itu ya begitu saja. Kita harus menjadikan mereka akil dulu sebelum baliknya. Kalaupun prosesnya sudah terlambat karena sudah terlewat, mulai dari sekarang. Kalau saya belum pernah membangun kelekatan sama anak-anak, saya dulu jarang bermain bersama, dulu jarang memeluk. Sekarang anaknya udah gede, udah 17 tahun nih. Sudah perbanyak dari sekarang apa-apa yang menjadi hutang Anda yang dari dulu belum sempat dilaksanakan. Lakukan itu karena anak akan semakin tersesat jika dia tidak pernah dipandu untuk menjadi manusia yang akil, yang paham tentang pikirannya, perasaannya, yang paham tentang baik dan buruk, yang pikirannya, nalarnya itu sinkron dengan perasaannya. Kita perlu memandunya, perlu memandu mereka dan perlu membantu mereka. Harapannya dengan begitu bisa menjadi manusia yang dewasa. Nah, saya jabarkan dulu apa saja sih gambaran manusia dewasa yang akan kita bangun bersama-sama dalam keluarga kita, dan nanti di sesi berikutnya akan ada perannya ayah apa sih terkait membangun anak-anak ini menjadi pemuda akil balik manusia dewasa. Sama nanti di sesi berikutnya lagi ada apa sih jatahnya peran ibu untuk membangun anak-anak ini menjalani masa hidupnya sebagai manusia dewasa. Nah, namun saya ingin menambahkan dulu beberapa hal. Kalau sudah kadung nih anak sudah balik tapi belum akil, apa yang harus dilakukan? Karena kalau kita mau bicara anak-anak ini mau kita pandu nih supaya tidak kelamaan dalam transisi remaja, supaya segera menjadi pemuda akil balik, berarti kan saya harus menyelesaikan masalah dulu ya sekarang sebelum benar-benar berkonsentrasi membangun mereka. Gimana dong nih? Sudah kadung ada masalah. Nah, ayah bunda tenang saja, tetap optimis ya. Jangan jatuh jadi pesimis, karena jatuh jadi pesimis juga itu godaan dari setan ya. Jadi kita yang harus tenang, tetap tenang dan optimis. Bahwa ilmunya sampai pada ayah bunda hari ini, pastikan Allah punya maksud, pasti Allah punya tujuan, pasti Allah punya rencana atas hidup ayah bunda, pasti Allah jelas punya rencana atas hidup anak-anak kita.
Oleh karenanya tetap optimis, insya Allah tidak ada yang terlambat selama kita langsung mau memulai perubahannya. Yang penting mau memulai perubahannya. Demikian penjelasan dari saya, semoga nanti kita bisa berdiskusi lagi di sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa nanti akan ada worksheet juga dibuka untuk ruang tanya jawab buat ayah bunda semua. Mari kita jalani ini sebagai ikhtiar bersama-sama. Karena mendidik anak tidak bisa sendirian. It takes a village to raise a child. Terima kasih ayah bunda. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't worry about the doubts that cloud your mind. Don't worry about the peace you cannot find. Don't worry about the dreams that seem too far. Don't worry about the nights without a star. Don't worry about the steps you've yet to take. Don't worry about your heart, it will not break. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. Don't worry about the storms that shake your soul. Don't worry about the nights that take their toll. Don't worry about the world and all its lies. Don't worry about the truth that never dies. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah.